Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa silakan presensinya, sebutkan nama, kemudian buka audio videonya, kemudian ucapkan dalam keadaan sehat. Silakan mulai dari nomor absen pertama. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sifra Cynthia 1733-001 hadir, Pak, dan dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, Maria Heru Elvantin, NIM 1733003 hadir Pak dalam keadaan sehat. Mohon untuk menggunakan baju seragam kuliah ya. Untuk menggunakan seragam kuliah, bagi yang belum menggunakan silakan mengganti dulu bajunya. Sisilia Krisatananda, NIM 1733007 hadir dengan keadaan sehat, Pak. Mohon untuk kelihatan semuanya, bukan wajahnya saja ya, semuanya. Bukan hanya wajahnya saja. Silakan bisa dilanjutkan. Sebentar, Pak. Saya Pia Palinda, Pak, NIM 1733009 hadir, Pak, dalam keadaan sehat, Pak. Saya Dini Valentias Adiwinanti, NIM 1733011 dalam keadaan sehat, Pak. Saya Fatoni, NIM 1733013 dalam keadaan sehat, Pak. Saya Oktianto Revenamba, NIM 1733015 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Saya Rahel Lumengaol, NIM 1733017 dengan keadaan sehat, Pak. Saya Dwi Mulyantika, NIM 1733019 hadir dalam keadaan sehat, Pak. Saya Rian Faisal Sirat dengan NIM 1733021 dalam keadaan sehat, Pak. Saya Nurapni, NIM 1733027 hadir dalam keadaan sehat. Saya Weni Sandrina dengan NIM 1733029 hadir, Pak, dengan keadaan sehat. Saya Jane Ben Pem Nenggolan, NIM 1733031 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Saya Delo, Pak, NIM 1733033 dalam keadaan sehat. Juanda Rup Saputra, NIM 1733037 hadir dalam keadaan sehat. Maaf Pak, Ranti Meniati terkeluar Pak, sinyalnya hilang. Bella Resmina Simatupang, NIM 1733041 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Islami Dina, NIM 1733043 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Titin Mariana 1733045 dalam keadaan sehat, Pak. Bella Angela Putri 1733047 dalam keadaan sehat, Pak. Selamat pagi Pak, Gusti Ayu Cenanda, NIM 1733049 hadir Pak dalam keadaan sehat.
Selamat pagi Pak, saya Nikomo Sukasanti, NIM 1733051, hadir dalam keadaan sehat Pak. Saya Rindi Triayantika, NIM 1733053, hadir dalam keadaan sehat Pak. Ada lagi yang belum presensi kehadiran? Siapa? Saya Pak. Selamat pagi Pak, saya Betty Elizabeth Guntum dengan NIM 1733057, hadir Pak dalam keadaan sehat. Saya Putri Aditya, NIM 1733059, hadir Pak dalam keadaan sehat. Saya Sagita Agustina, NIM 1733061, dalam keadaan sehat Pak. Saya Anggara Trija, 1733063, hadir dalam keadaan sehat, Pak. Selamat pagi Pak, Alanti Mainiati, NIM 1733039, hadir dalam keadaan sehat. Baik, semuanya sudah lengkap ya. Siapa yang belum hadir? Apakah sudah lengkap? Ya, untuk kameranya silakan tetap diaktifkan ya. Saya akan pantau melalui handphone untuk kameranya. Kemudian di pertemuan ketiga hari ini, sehubungan dengan materi saya keperawatan gerontik, saya akan menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan pada lanjut usia. Nanti ada 3 sesi ya materi, saya bagi 3 sesi, nanti silakan apakah kita ada break istirahat atau lanjut untuk perkuliahan. Ya, kita memasuki materi ketiga sehubungan dengan pelayanan kesehatan pada lanjut usia. Tujuan kita hari ini ada 6. Yang pertama, teman-teman harus memahami tentang posyandu lansia. Kemudian sasaran posyandu lansia, tujuan posyandu lansia. Kemudian jenis pelayanan kesehatan di posyandu lansia, mekanisme pelaksanaan kegiatan, kemudian pengertian puskesmasan tun usia lanjut, kemudian nanti ada satu lagi tentang panti werda atau panti sosial. Kemudian ini ciri-cirinya ya, manajemen puskesmas, kemudian panti werda, jenis panti werda, dan fase pelayanan di panti werda. Jadi ada sekitar 11 nanti inti dari poin-poin yang nanti saya akan ajarkan. Pendahuluan, layanan kesehatan pada lansia diperlukan untuk memelihara dan mengatasi masalah pada lanjut usia. Ini dasar hukumnya nomor 13 tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Kemudian peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan peningkatan kesejahteraan lansia. Yang keempat, keputusan Presiden nomor 52 tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lansia.
Kemudian Keputusan Presiden nomor 93 tahun 2015 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia. Kemudian bertujuan untuk apa? Yang pertama adalah memperpanjang usia harapan hidup atau kita sebut dengan UHH. Masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai, budaya, dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada lansia. Apa itu posyandu lansia? Pos pelayanan kesehatan terpadu, kita sebut namanya posyandu. Ada di teman-teman kalau sudah belajar tentang komunitas juga ada namanya posyandu untuk ibu dan anak ya. Kemudian ini posyandu lansia, apakah berbeda? Ya, ada sedikit perbedaan dan kesamaan. Diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat, dibantu oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan di sini adalah, petugas kesehatannya adalah bisa saja dia dokter, bisa saja perawat, bisa saja dia bidan yang ada di puskesmas wilayah kerjanya masing-masing. Posyandu merupakan bagian ya kegiatan swadaya dari masyarakat ya atau kita sebut namanya UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau teman-teman nanti ketika sudah selesai kuliah, kemudian di daerah sekitarnya belum adanya posyandu, kemudian banyaknya lansia, maka boleh dibuat posyandu ya. Boleh dibuat di posyandu lansia dengan komunikasi kepada puskesmas setempat. Pengertian posyandu lansia ya. Jadi posyandu lansia ya suatu wilayah tertentu dan digerakkan oleh masyarakat. Jadi yang menggerakkan masyarakat ada namanya nanti kader. Jadi agar lansia yang tinggal di sekitarnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Posyandu lansia merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah ya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang diselenggarakan melalui program puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, Toma, Toga ya. Toma itu tokoh masyarakat, Toga itu tokoh agama, dan organisasi sosial lainnya yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian posyandu lansia merupakan suatu fasilitas yang berada di desa, boleh di kelurahan ya, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya lansia. Kemudian sebagai wahana pelaksanaan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk lansia yang menitik beratkan pada pelayanan promotif. Nah ini lihat kata kuncinya, jadi posyandu lansia itu untuk promotif, ya preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif. Jadi promotif ini lebih ke banyak edukasi ya, tapi tidak mengabaikan kuratif. Kalau lansianya sudah mengalami sakit, maka tetap kita lakukan kuratif dan rehabilitatif. Posyandu lansia merupakan upaya kesehatan lansia yang mencakup kegiatan pelayanan kesehatan. Jadi ini sasaran posyandu lansia itu ada dua ya. Jadi sasarannya ada dua. Yang pertama adalah sasaran langsung ya, yang langsung nanti diterima untuk apa sih posyandu lansia? Yang pertama adalah kelompok prausia lanjut 45 sampai 59. Ini adalah saya gunakan menurut WHO ya. Jadi menurut WHO ini 45 sampai 59. Ini menggunakan definisi WHO. Kemudian kelompok usia lanjut 60 tahun ke atas, kelompok usia lanjut dengan risiko tinggi itu 70 tahun ke atas. Ini 60 berarti sampai 70 ya, ini 70 sampai atasnya ya. Kemudian sasaran tidak langsung yang bisa dirasakan ketika ada posyandu lansia, yang pertama adalah keluarga ya. Ya, keluarga di mana usia lanjut berada. Jadi di mana ada usia lanjut atau lansia, keluarganya akan merasa terbantu jika ada posyandu lansia. Yang kedua, organisasi sosial yang bergerak dalam pembinaan usia lanjut. Yang ketiga adalah masyarakat luas. Jadi inilah titik poin sasaran yang dilakukan oleh posyandu lansia. Kemudian untuk tujuan
Posyandu Lansia ini menurut Matra tahun 1996, jadi tujuannya meningkatkan derajat kesehatan lansia untuk mencapai masa tua yang bahagia. Jadi lihat kata kuncinya di sini adalah derajat kesehatan lansia untuk mencapai masa tua bahagia. Kalau teman-teman lihat di video yang di awal yang saya kirimkan tadi, itu masa tua ya, tapi kita tidak bisa mengatakan atau menyalahkan siapapun, memang kondisinya seperti itu, kita tidak tahu masa lalunya seperti apa. Ya. Jadi yang poin pertama ini masa tua yang bahagia. Jadi kalau ada posyandu lansia ini akan mempermudah keluarga ya, mempermudah lansia ya untuk mengurangi sakit ya, misalnya bisa konsultasi dan sebagainya. Kemudian lansia yang berdaya guna ya, berdaya guna itu maksudnya masih bisa produktif meskipun sudah lansia ya. Kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat maksudnya di dalam tatanan keluarga, jadi lansia itu masih dianggap dalam ikut kegiatan-kegiatan ya. Ini tujuan khususnya yang pertama adalah meningkatkan kesadaran lansia untuk membina sendiri kesehatannya. Jadi bahasanya adalah membina sendiri, artinya waktu lansia mandiri. Jadi lansia yang tanpa bantuan orang lain. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan lansia secara optimal. Jadi di sini dikatakan bahwa apa? Mengatasi masalah kesehatan lansia secara optimal. Jadi kita harus memberikan yang terbaik ya. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan ya. Lansia. Jadi jangkauan pelayanan kita tahu bahwa memang lansia itu sudah mengalami penurunan fungsi, baik fungsi muskulo dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pelayanan kesehatannya jauh, puskesmasnya jauh, kemudian dia tidak mampu untuk ke sana, tidak ada keluarga, tidak ada kendaraan, jadi dengan adanya posyandu lansia ini bisa terbantu. Bahkan ada beberapa posyandu lansia, mereka lakukan namanya jemput bola. Sistem jemput bola adalah dia keliling mencari lansia-lansia yang tidak mampu untuk dibawa ke posyandu. Jadi mereka akan datang ke rumah-rumah warga yang mempunyai lansia yang mengalami bed rest ya atau tidak dapat mobilisasi. Kemudian meningkatkan jenis dan mutu pelayanan lansia. Ini adalah tujuan khususnya. Kemudian jenis pelayanan kesehatan di posyandu lansia apa saja? Yang pertama adalah pemeriksaan kemandirian dalam melakukan aktivitas daily ya, aktivitas living ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang kemarin kita pernah pelajari sehubungan dengan pengkajian-pengkajian untuk aktivitas sehari-hari ya. Ini kalau di posyandu yang bisa kita lihat adalah pemberian status mental. Kalau mental kemarin bisa menggunakan MMSE ya, mini mental ya. Kemudian pemeriksaan status gizi ya. Gizi ini juga penting untuk lansia ya. Kita tahu bahwa banyak lansia-lansia yang mengalami kurang gizi karena ketidakmampuan keluarga untuk merawat lansia. Kemudian pengukuran tekanan darah dan denyut nadi ini ya, tekanan darah dan denyut nadi ini sangat penting, ini hubungannya nanti dengan jantung ya. Kemudian pemeriksaan HB ya, HB sahli ya. Kalau memang sekarang sudah gampang sekali ya, kalau zaman dulu kita masih menggunakan pemeriksaan HB sahli. HB sahli itu pemeriksaannya manual, jadi kita lihat menggunakan alat ya di alat laboratorium. Tapi kalau sekarang pemeriksaan HB sudah menggunakan alat seperti alat pemeriksaan gula darah ya, seperti untuk cek-cek gula darah, sama seperti yang sekarang ini gampang kita gunakan ya. Jadi simpel sekali. Kemudian pemeriksaan gula darah sendiri juga ini bagian terpenting, apalagi saat ini lagi pandemi COVID-19 ya, walaupun kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya mengumpulkan lansia, tetapi kita tetap harus memberikan pelayanan-pelayanan sehubungan dengan perawatan lansia ya, seperti pemeriksaan gula darah, tekanan darah, itu wajib tetap kita lakukan. Nah, ini di dalam jenis pelayanan di posyandu lansia yang ada. Kemudian pemeriksaan protein urin. Untuk apa protein urin? Untuk mengetahui fungsi ginjal ya. Pelaksanaan rujukan ke puskesmas. Nah, ini posyandu lansia ini bisa melakukan pelaksanaan apabila ditemukan kelainan pada pemeriksaan butir A sampai butir G yang di atas.
Jadi kalau A sampai G ini ada kelainan-kelainan, ada gangguan-gangguan, ya, maka ini bisa dirujuk ke puskesmas. Jadi untuk di posyandu itu lebih nanti kita lihatnya ada namanya pelayanan 5 meja ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian penyuluhan ya. Penyuluhan kesehatan baik di dalam maupun di luar kelompok melalui kunjungan rumah ini yang saya ceritakan tadi bahwa memang kunjungan rumah ini penting. Ini kalau di pemerintah namanya programnya Germas ya. Ya, Germas yang saat ini lagi digemborkan bahwa memang kita harus juga memberikan pelayanan secara door to door, rumah ke rumah untuk mengetahui sejauh mana adakah gangguan atau kelainan pada lansia. Kemudian yang mengurangi ini ya, mengurangi resiko terjadinya penyakit ya, kemudian bisa konseling lansia. Kemudian kunjungan rumah oleh kader. Nah, ini siapa kader nanti kita akan bahas. Disertai petugas kesehatan dalam rangka kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat atau kita sebut Perkesmas untuk lansia dengan risiko tinggi terhadap penyakit ya. Misalnya lansia dengan bed rest. Pemberian PMT, pemberian makanan tambahan pada lansia, misalnya kita sediakan kalau anak-anak misalnya pada posyandu kan seperti bubur dan sebagainya, lansia juga boleh dilakukan atau diberikan bubur ya. Kemudian kegiatan olahraga untuk lansia. Jadi olahraga ringan yang dilakukan untuk lansia seperti senam diabetik ya, senam otak ya, senam hipertensi dan sebagainya. Ini mekanisme pelaksanaan kegiatan posyandu lansia kita sebut namanya 5 meja ya. Jadi 5 meja ini secara teoritis nanti kalau teman-teman lihat di posyandu-posyandu kok mejanya tidak 5 begitu ya. Ini maksud 5 meja ini prosesnya di dalam 5 meja ya secara teoritis. Tetapi nanti kalau mejanya cuma ada 3, tetapi tetap prosesnya seperti 5 meja. Jadi proses untuk alur melakukan kegiatan. Yang pertama, meja pertama adalah meja pendaftaran. Jadi lansia datang berkunjung ke posyandu lansia, mendaftarkan diri, kemudian disertai dengan pendamping dari keluarga atau kerabat lansia yang sudah terdaftar di buku register langsung menuju ke meja selanjutnya. Ingat, ini meja 1 adalah meja pendaftaran. Jadi didaftar dulu. Jadi lansia yang mau dilakukan pemeriksaan harus didata dulu. Ini fungsi dari posyandu ya. Nah, yang kedua, pelayanan kesehatan oleh kader ya. Ini yang harus dilakukan ya oleh kader ya. Kader melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan dan tekanan darah pada lansia. Jadi pelayanan ini yang kedua ya, meja yang kedua Pak. Kalau mejanya 1, kemudian pelayanannya meja 1, bahasanya yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua adalah pelayanan kader. Boleh tidak? Boleh. Ya, jadi boleh dilakukan sesuai dengan kondisi. Kalau mejanya tidak banyak kan kita tidak bisa paksakan. Karena kondisi misalnya di warga yang tidak ada meja yang panjang atau tidak ada sampai dengan 5 meja ya. Jadi disesuaikan, tetapi prosedurnya tetap seperti 5 meja ya. Kemudian meja ketiga pencatatan ya. Apa yang dicatat? Yang dicatat adalah pengisian kartu menuju sehat atau kita sebut namanya KMS ya. Jadi KMS itu bukan hanya untuk balita ya, termasuk untuk lansia. Jadi untuk lansia juga ada KMS-nya ya. Yang dilihat apa? Indeks massa tubuh, tekanan darah, berat badan, tinggi badan ya. Tinggi badan lansia. Jadi nanti ada grafiknya ya. Jadi ada grafiknya, teman-teman bisa isikan. Jadi misalnya dalam 1 bulan pemeriksaan 1 kali, maka dituliskan tanggal dan bulan serta tahun yang akan diisikan ya. Jadi ini yang dilihat ya. Kalau tadi di awal tadi tinggi badan, berat badan, ini bisa kita ukur indeks massa tubuh ya. Kemudian tekanan darah juga kita bisa periksa. Kemudian berat badan kita isi, tinggi badan lansia. Kemudian meja 4 ini meja penyuluhan ya. Penyuluhan ini oleh petugas kesehatan dari puskesmas, bisa dari dinas kesehatan, bisa dari Kementerian Kesehatan, bisa dari instansi lain yang bekerja sama dengan posyandu lansia juga bisa. Tapi yang paling sering kalau misalnya di sini ya di Sukarame ini ada beberapa tempat posyandu melati ya, namanya posyandu melati atau posyandu apa yang lain itu biasanya sesuai dengan wilayah kerjanya. Kalau misalnya
di posyandu itu adalah wilayah kerja puskesmas. Saya contohkan misalnya Talang Betutu atau puskesmas Sukarame. Maka di situ dari petugas Sukarame akan menjadwalkan setiap posyandu itu punya jadwal atau tanggal yang berbeda aja. Jadi tidak bertumpuk hari yang sama. Jadi ketika itu dari petugas kesehatan, entah itu dokter, entah itu perawat, entah itu bidan, dia akan keliling ke posyandu-posyandu yang saat itu melakukan kegiatan posyandu lansia. Kemudian pada saat penyuluhan, ya kesehatan perorangan berdasarkan KMS, jadi nggak rame-rame ya. Jadi perorangan dan pemberian makanan tambahan ataupun materi mengenai tindakan promotif preventif terhadap kesehatan lansia. Untuk saat ini memang posyandu lansia ini belum diperbolehkan karena sehubungan dengan pandemi COVID-19. Akan tetapi teman-teman juga nanti menjadi menjadi pembelajaran. Seandainya insya Allah nanti tahun depan sudah tidak pandemi lagi, maka kita bisa lihat ya, kita bisa melihat bagaimana sih posyandu lansia yang ada khususnya di Kota Palembang seperti apa ya. Kemudian meja 5 ini pelayanan medis ya. Pelayanan medis ini oleh tenaga profesional, petugas puskesmas kesehatan, kegiatannya apa? Pengobatan. Jadi pengobatan ini pengobatan ringan ya, untuk preventif, untuk rehabilitatif. Biasanya lebih ke vitamin ya, pemberian vitamin kepada lansia ya. Tapi kalau pengobatan yang sifatnya lebih lebih berat, maka akan dirujuk ke puskesmas. Ini untuk pelayanan medis. Jadi ingat ada 5 meja. Meja pertama untuk pendaftaran, meja kedua pelayanan kesehatan oleh kader, mengukur tinggi badan, berat badan, tekanan darah. Kemudian meja 3 pengisian KMS ya. Kemudian meja 4 penyuluhan, kemudian meja 5 pelayanan medis dan pemberian obat. Kemudian pelaksanaan posyandu lansia dibantu oleh kader ya. Siapa itu kader? Kader lansia adalah seorang tenaga sukarela. Jadi orang yang sukarela tidak dibayar. Jadi kader ini tidak dibayar. Bahkan kader ini kadang mereka hanya swadaya. Kalau Anda lihat di beberapa posyandu, entah posyandu balita, posyandu lansia, itu sering ada kotak ya, kotak amal sukarela. Kadang di situ ada ada yang datang itu memberikan uang 1.000, 2.000. Nah, uang itulah nanti akan dikelola posyandu. Kemudian kader ini syaratnya apa? Ya, memang harus di wilayah itu ya. Di wilayah tempat posyandu itu berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sukarela. Kemudian tidak ada bahasa misalnya kader harus S1, enggak ada. Kader itu bahkan misalnya dia cuma SD ya. Cuma misalnya bisa baca tulis tapi tidak sekolah juga boleh dilakukan ya, boleh dilakukan atau boleh ikut dalam kegiatan kader. Mudah-mudahan teman-teman nanti kalau sudah selesai kuliah, kemudian udah menikah ya, udah jadi ibu-ibu dari bapaknya itu ya, udah ibu-ibu rumah tangga, silakan kalau mau menjadi kader ya, karena kader ini salah satu bentuk sukarela dari tenaga kesehatan ya, salah satu bentuk sosial ya, kepedulian kita terhadap sosial ya. Ini kader ya. Kader ini juga banyak membantu nanti kalau teman-teman riset di komunitas ya. Ini yang paling tahu tentang kondisi kesehatan ya, itu kader ya. Kader itu sebenarnya umum ya dia. Bisa dia membantu di posyandu, bisa membantu dia di kegiatan-kegiatan sosial ya. Itu banyak sekali. Kalau di teman-teman yang kemarin riset itu di Talang Betutu sangat terbantu sekali dengan adanya kader ya. Kader ini membantu untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian keberadaan kader sering dikaitkan dengan pelayanan rutin di posyandu, karena posyandu itu berjalan jika ada kader-kader yang aktif. Kalau nggak ada kadernya nggak bisa, karena ini sifatnya sukarela ya. Kemudian kader kesehatan dapat dibentuk sesuai dengan keperluan dan menggerakkan partisipasi masyarakat atau sasaran dalam program pelayanan kesehatan. Kemudian tugas kader, ini tugas-tugas kadernya ya. Sudah dia sukarela, tidak dibayar ya. Kemudian banyak tugasnya ya. Tapi ini adalah suatu bentuk kepedulian ya, kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ya, entah itu di bidang posyandu balita atau posyandu lansia ya.
Posyandu balita juga ada kadernya ya. Kadernya sama, bisa saja ya satu kader, tetapi dia mengikuti atau membawahi dari posyandu lansia dan posyandu balita. Tugas sebelum hari buka posyandu. Jadi sebelum buka posyandu ya, tugas-tugas persiapan oleh kader agar kegiatan pada hari buka posyandu berjalan dengan baik. Ya, ini tugasnya apa? Berarti dia pembagian tugas ya. Pada saat hari H sebelum buka, berarti hari sebelum buka posyandu ya. Seorang kader harus menyiapkan alat bahan ya, seperti timbangan, tensimeter, stetoskop, KMS, alat peraga, obat-obatan yang dibutuhkan, bahan atau materi penyuluhan dan lain-lain. Adapun bagaimana Pak kalau Pak kader itu bisa enggak dia, boleh enggak dia Nancy dan sebagainya? Ya, ada beberapa memang mereka dilakukan pelatihan oleh puskesmas. Jadi mereka walaupun orang-orang awam, tetapi mereka juga ada pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan oleh puskesmas. Makanya kegiatan kader ini harus aktif, orang-orang yang memang aktif dan peduli. Ya, jadi nanti ketika teman-teman lihat di posyandu-posyandu, mereka ada yang dilatih ya. Bahkan ini dari puskesmas juga akan ada pelatihan-pelatihan khusus untuk kegiatan dari kader ya. Ini persiapan bahan atau materi penyuluhan dan lain-lain. Jadi kalau saya tanya tugas kader sebelum buka posyandu apa yang dilakukan, yaitu membagi yaitu tugas-tugas persiapan agar kegiatan buka posyandu dengan berjalan lancar, menyiapkan alat-alat bahan ya, alat-alat bahan tadi untuk pemeriksaan. Yang kedua adalah mengundang dan menggerakkan masyarakat, memberitahu para lansia untuk datang ke posyandu, serta dilakukan pendekatan tokoh memotivasi masyarakat. Nah ini ya, ini yang menjadi masalah klasik di Indonesia karena sebenarnya datang ke situ gratis ya, sedang dikasih makan, dikasih snack ya, tetapi masih saja orang itu tidak mau ya, kita sebut bahasanya tidak tahu juga ya. Jadi sudah dikasih gratis, orang itu mikir kalau ini gratis nanti barangnya jelek gitu ya. Tapi tidak semua seperti itu ya. Seperti ada namanya kalau sering saya lihat itu ada vitamin dari pemerintah, dia vitaminnya gratis ya, kecil vitamin ya, lupa namanya, vitamin untuk meningkatkan nafsu makan pada anak-anak. Itu sering dibagi, tapi masyarakat itu kurang respon terhadap itu, entah mereka tidak percaya karena dari pemerintah dan sebagainya ya, saya kurang tahu juga itu. Jadi ini menjadi PR kita semua ya sebagai seorang tenaga kesehatan khususnya keperawatan, mengajak masyarakat ya khususnya ini adalah lansia untuk datang ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan ya. Kalau anak-anak itu balita sering biasanya ada balon ya, kemudian pulangnya nanti dikasih bubur kacang hijau, roti, kue ya, kemudian kue-kue kering ya dan sebagainya. Bahkan ada juga yang dikasih door prize ya untuk mengajak, kemudian ada musik-musik dan sebagainya untuk mengajak warga untuk datang ke posyandu. Itu saja kita bisa hitung orang-orang yang datang ke posyandu ya. Kemudian ini yang ketiga, menghubungi kelompok kerja ya, Pokja. Jadi posyandu yang mempunyai atau menyampaikan rencana kegiatan kepada kantor desa dan meminta memastikan apakah petugas sektor ini bisa hadir pada hari buka posyandu. Pokja ini bisa kerjasama dengan kelurahan ya, kelurahan akan membantu program kerja. Di kelurahan juga ada program kerja untuk kesehatan, khususnya adalah kesehatan lansia ya. Melaksanakan pembagian tugas, menentukan pembagian tugas diantaranya kader posyandu baik, persiapan dan pelaksanaan ya. Kemudian pelaporan posyandu lansia ke puskesmas setiap bulan dan tahun dalam buku pedoman pemeliharaan atau BPK ya. Usia lanjut atau catatan kondisi kesehatan yang lazim digunakan di puskesmas. Jadi ada laporan-laporan setiap bulan atau setiap tahun yang dilakukan di posyandu, dilaporkan kemana? Dilaporkan ke puskesmas. Karena posyandu itu wilayah kerja dari puskesmas, jadi tidak berdiri sendiri. Kemudian tugas pada hari buka posyandu. Tugasnya apa? Bertugas untuk melaksanakan pelayanan 5 meja yang saya bilang di awal tadi, menyiapkan alat pemeriksaan, pendataan screening, pemeriksaan kesehatan, pengobatan sederhana, pemberian suplemen vitamin PMT ya, menyiapkan sarana untuk olahraga ya, maksudnya jika ada kegiatan senam dan sebagainya ya.
Kemudian menyiapkan sarana untuk kegiatan keterampilan bagi lansia ya, misalnya kesenian, bina usaha ya, misalnya ada di situ kegiatan-kegiatan yang lain ya. Kemudian menyiapkan sarana untuk bimbingan pendalaman agama ya. Kemudian pengelolaan dana sehat ya, maksudnya dana sehat itu yang tadi ya penganggaran ya, penganggaran biaya-biayanya. Melakukan pencatatan pengisian KMS bersama petugas kesehatan. Kemudian apa itu kartu KMS? Kartu KMS adalah suatu alat untuk mencatat kondisi kesehatan pribadi usia lanjut ya, baik fisik maupun mental emosional ya, kegunaan untuk memantau dan menilai kemajuan dari lansia yang dilaksanakan di kelompok usia lanjut atau puskesmas. Ini tata cara pengisian KMS. Ini KMS berlaku 2 tahun. Pada kunjungan pertama diperiksa semua jenis yang tertera. Sedangkan pada kunjungan ulang cukup diperiksa sekali sebulan. Kecuali untuk tes laboratorium diperiksa per 3 bulan. Jadi nanti ini ada masa waktunya. Kalau sudah habis penuh nanti berganti lagi kartunya. Tugas ini ya sesudah hari buka. Ini setelah ya, setelah selesai kegiatan posyandu berupa tugas-tugas setelah hari posyandu, kader kesehatan melakukan pelaporan kegiatan posyandu ke puskesmas yang tadi di awal ya. Itu penjelasan yang pertama sehubungan dengan posyandu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan untuk posyandu. Maria Elva ada? Maria Elva? Ada ya. Meja pertama tadi tugasnya untuk apa ya? Meja pertama untuk pendaftaran, Pak. Oke, pendaftaran. Oke. Sagita Agustina. Sagita Agustina. Sagita Agustina. Ada tidak? Ada Pak, ada. Meja keempat. Tugasnya untuk apa? Sebentar Pak. Islamidina. Ya Pak. Meja keempat apa tugasnya? Penyuluhan Pak, pemberian penyuluhan. Penyuluhan. John Eben. Iya, Pak. Meja keenam apa? John Eben, meja keenam apa? Nggak ada, Pak, yang keenam. Ya, bagus ya. Sampai 5 ya, John ya? Iya, Pak. Ya, yang kelima apa, John? Pelayanan medis, Pak. Ya, ya. Contohnya apa, John? Memberikan obat? Contohnya Memberikan obat? Contohnya memberikan obat, Pak. Ya, ya, obat-obat yang sifatnya untuk preventif dan promotif ya. Rindi Triayu Antika. Rindi mana Rindi? Iya Pak. Nah, ya. Tugas kader di hari sebelum buka posyandu apa yang dilakukan? Sebutkan salah satu aja. Tugas kader di hari sebelum buka posyandu. Menyiapkan alat dan bahan, Pak. Ya, ya, oke. Sukasanti. Iya, Pak. Nah, tugas kader di saat posyandu apa yang dilakukan? Ini memeriksa
Bella Resmina, Bella Resmina. Bella? Hadir Pak, hadir. Ya, tugas kader setelah posyandu apa? Hari setelah posyandu. Menyiapkan alat pemeriksa kesehatan secara berkala, Pak. Melakukan pelaporan kegiatan posyandu, Pak. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Belum ada ya? Kalau belum ada kita lanjut ya. Yang kedua, materi yang kedua ya. Materi yang kedua sehubungan dengan pelayanan kesehatan lanjut usia. Yang kedua adalah puskesmas santun lanjut usia. Jadi bahasanya santun ya. Santun itu artinya kita harus menghormati ya, peka terhadap lansia. Jadi puskesmas itu apa? Jadi kita sedikit jelaskan, puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional sebagai pusat pembangunan kesehatan. Ya, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Ya, pelayanan tingkat pertama. Jadi puskes itu salah satu bentuk pelayanan tingkat pertama. Jadi sebelum teman-teman kalau berobat biasanya ada vaskes ya. Vaskes 1, vaskes itu hasilnya fasilitas kesehatan ya. Selain puskes juga ada namanya klinik ya. Tapi kalau klinik itu lebih biasanya ke swasta ya, tapi kalau dari pemerintah namanya puskes, itu vaskes. Kalau teman-teman punya BPJS ada namanya vaskes 1, fasilitas kesehatan yang pertama ya. Ini terpadu dan bersinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi ini hanya wilayah tertentu, jadi tidak bisa misalnya setiap kelurahan ada puskes, itu tidak bisa. Jadi biasanya ini karena dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan, maka mereka dibagikan menurut wilayah-wilayah tertentu. Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada pralansia dan lansia. Jadi di dalam puskesmas ada namanya program-program yang dilakukan oleh puskesmas untuk promkes khusus lansia ya, meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, menekankan pada unsur-unsur proaktif ya. Kemudian kemudahan proses pelayanan, ya, santun sesuai standar pelayanan dan kerjasama dengan unsur-unsur lintas sektoral ya. Lintas sektoral itu apa sih Pak? Jadi lintas sektoral atau lintas program itu kerjasama dengan lintas unsur-unsur yang lain. Misalnya puskesmas bekerja dengan bagian dinas sosial untuk pelayanan kesehatan, bisa dengan kelurahan ya, bisa dengan misalnya lembaga swadaya masyarakat, kita sebut namanya LSM ya. Kemudian program lansia tidak terbatas pada pelayanan kesehatan klinik, tapi juga pelayanan kesehatan di luar gedung dan pemberdayaan masyarakat. Jadi bisa di dalam rumah lansianya masing-masing. Kemudian ciri-ciri puskesmas santun ini memberikan pelayanan yang baik, berkualitas dan sopan ya. Jadi kita tahu bahwa lansia itu kan orangnya lambat berjalan ya, lambat berpikir ya. Kemudian lambat menerima masukan dan sebagainya, maka di sini kita juga harus santun ya. Kemudian kesabaran dalam menghadapi lansia, ini yang saya bilang tadi, harus sabar ya. Kemudian kemauan dan kemampuan untuk memberikan penjelasan secara tuntas. Jadi penjelasannya secara tuntas, walaupun memang dari sisi kognitif lansia yang sudah mengalami penurunan, kita tetap harus menjelaskan secara tuntas, terutama pada keluarga yang mempunyai lansia. Kemudian melayani lansia sesuai prosedur yang berlaku ya. Yang ketiga, menghargai lansia dengan memberikan pelayanan yang sopan santun. Ini lansia, karena lansia kita sangat sensitif ya, mudah marah, mudah tersinggung dan sebagainya. Kemudian memberikan kemudahan dalam pelayanan lansia ya,
menghindari antrian yang berdesakan perlu didahulukan karena kondisi fisik lansia. Kalau teman-teman melihat ada beberapa tempat umum ya itu ada namanya tempat kursi khusus biasanya, entah itu di Transmusi ya, entah itu di LRT, entah itu di tempat-tempat umum biasanya ada kursi khusus atau pelayanan khusus yang diberikan kepada lansia. Biasanya priority ya, priority seat, yaitu ada tulisan nomor 1 adalah lansia, kemudian ibu-ibu hamil dan sebagainya ya. Itu salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah untuk memberikan bahwa memang ada prioritas-prioritas khusus untuk lansia. Kemudian kemudahan loket pendaftaran tersendiri, jadi tidak digabung-gabung ya. Ini makanya didahulukan ya, kemudian tidak digabung. Kemudian ada ruang konseling tersendiri. Jadi lihat pendaftarannya sendiri, ruang konselingnya sendiri. Jadi tidak bercampur dengan yang masih muda-muda ya. Jadi ini tujuannya mendahulukan pelayanan sesuai dengan kondisi setempat. Kemudian memberikan keringanan atau bebas biaya pelayanan kesehatan bagi lansia. Kalau dulu namanya Gakin, kalau sekarang namanya BPJS Kesehatan ya. Ada banyak macam ya Gakin ya. Kemudian lansia yang sudah pensiun tidak bekerja, ini bisa keterbatasan dana untuk mencukupi biaya hidup atau kebutuhan kesehatan lainnya. Kemudian berikan keringanan atau bebas biaya pelayanan di puskesmas, ini untuk lansia. Untuk BPJS Kesehatan ini kan juga ada yang memang sama sekali dia free ya, kita sebutnya dengan BPJS yang kalau kita kan yang di swasta ada untuk premi kita tetap bayar walaupun berapa persen ya. Tapi kalau ketika di masyarakat nanti temukan ada lansia yang memang tidak mampu, teman-teman bisa bantu ya. Jadi jangan nanti ya sudahlah biarlah ya, kita nggak ada urusan ya, misalnya kita nggak ada hubungan persaudaraan, itu enggak boleh ya. Jadi nanti kalau teman-teman nanti di komunitas, entah di tetangga Anda ada lansia yang tidak mampu ya, kemudian dia mau berobat sakit tidak ada biaya kan, kalau Anda misalnya bayari kan juga Anda akan terbebani. Jadi Anda bisa bantu untuk mengurus BPJS Kesehatan ya, itu tidak ada ini ya, tidak ada biaya apapun ya. Kemudian memberikan dukungan dan bimbingan pada lansia dalam melibatkan dan meningkatkan kesehatannya agar tetap sehat dan mandiri. Ini kunci-kunci ya. Melakukan penyuluhan gizi, kemudian tetap berperilaku hidup sehat ya. Kemudian anjurkan tetap beraktivitas sesuai kemampuan serta menjaga kebugaran dengan olahraga atau senam. Nah, kalau di posyandu tadi dia dilakukan sebulan sekali. Ya, kalau di puskesmas boleh sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lansia mengalami sakit, maka cepat-cepat kita harus bawa ke puskesmas ya. Tapi kalau posyandu dia hanya lakukan deteksi dini, kalau bahasa kita awamnya adalah deteksi dini ya, untuk mengetahui lebih awal ya. Anjurkan tetap beraktivitas sesuai dengan kemampuan serta menjaga kebugaran dengan olahraga atau senam. Kemudian anjurkan tetap melakukan dan mengembangkan hobi ya. Ini hobi-hobi yang dilakukan ya, kemampuan terutama usaha ekonomi, seperti misalnya ada panti werda atau ada kerukunan biasanya membuat kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh lansia seperti menganyam ya, kemudian membuat rajut-rajut dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat, melanjutkan melaksanakan aktivitas secara bersama dengan kelompoknya. Ini supaya lansia tidak merasa kesepian ya. Tapi kalau untuk saat ini kita belum bisa lakukan karena masih dalam keadaan pandemi ya. Kemudian pengajian ya, kegiatan kesenian ya, rekreasi dan lain-lain dengan harapan merasakan kebersamaan dan saling berbagi. Ini untuk lansia. Melakukan pelayanan kesehatan secara proaktif dapat menjangkau sebanyak mungkin sasaran lansia di wilayahnya. Jadi kalau wilayah kerjanya misalnya di puskesmas Sukarame yang ada di kilometer 8, nanti kita bisa lakukan jangkauan ya. Jangkauannya apa? Misalnya puskesmas Sukarame ini ada misalnya 20 posyandu lansia. 20 itu setiap bulan itu punya tanggal yang berbeda, maka mereka akan keliling ya. Nanti akan dilihat dari puskesmas, oh ternyata ada wilayah tertentu yang belum mempunyai posyandu, maka harus dilakukan pembuatan posyandu agar mencakup semua lingkungannya, wilayahnya, supaya apa? Supaya
nanti lansia-lansia yang ada di wilayah itu bisa tahu ya penyakit ya, untuk mengetahui deteksi dini jika ada kelainan-kelainan atau penyakit. Melakukan fasilitas dan pembinaan kelompok lansia dengan deteksi dini ya, sama tadi pemeriksaan kesehatan, tinjauan pada saat kegiatan. Bagi lansia yang dirawat di rumah, nah ini ya, yang sakit di rumah atau kita sebutnya bed rest ya, misalnya lansia dengan stroke ya, kemudian lansia dengan fraktur misalnya ya, lansia dengan karena sudah terlalu tua umur 110 tahun dan sebagainya akhirnya tidak bisa mobilisasi, maka orang puskesmas ini wajib ya melakukan kunjungan rumah ya, perkesmas ya, perkesmas, kemudian pelayanan kesehatan di pusling. Pusling ini puskesmas keliling ya, kalau sekarang juga belum ada ya. Tapi ada juga Pak namanya pustu. Pustu itu apa? Puskesmas pembantu ya. Jadi puskesmas pembantu itu juga adalah kegiatan-kegiatan untuk menunjang dari puskesmas yang pusat ya. Pustu itu puskesmas pembantu saja, dia lebih kecil layanannya ya. Apa bedanya dengan posyandu Pak lansia? Kalau posyandu tadi setiap bulan dia hanya deteksi dini ya. Kemudian kunjungan luar ya, luar gedung ini kegiatan-kegiatan ini biasanya puskesmas keliling ini pakai mobil ya. Ada khusus, kalau teman-teman lihat nanti ada mobil warna putih, ada tulisan puskesmas keliling, itu untuk membantu misalnya ada lansia yang mengalami sakit di wilayah kerjanya. Kemudian melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral ya, program-program sama dengan program-programnya misalnya dari dinas kesehatan, dari dinas sosial ya, dari dinas misalnya yang lain sebagainya. Jadi mereka melakukan kemitraan ya, kerjasama untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Ini dari Depsos juga ada ya, dari Kemenak, Kementerian Agama ya. Kemudian dari peningkatan peran keluarga masyarakat, ada UPKK ya, ibu-ibu PKK ya. Kemudian koordinasi menggalang kerjasama dengan dinas terkait, tim Pokjatab ya, atau misalnya dari kelurahan-kelurahan. Kemudian manajemen puskesmas santun ini yang pertama harus ada namanya perencanaan. Apa yang harus direncanakan yaitu kesepakatan antara puskesmas tentang pembinaan usia lanjut. Karena tidak semua puskesmas itu menerapkan puskesmas lanjut usia ya, atau santun lansia ya. Ada yang memang saat ini masih untuk pendaftaran masih bareng dengan yang lain ya, untuk ruang konseling masih bareng dengan lain. Tapi kalau di puskesmas santun lansia ini untuk pendaftaran harus berbeda ruangannya, kemudian untuk konselingnya juga sama harus berbeda ya. Ini harus dibicarakan ya sesuai dengan kemampuan dari puskesmas masing-masing. Ini pengumpulan data dasar, pendekatan, dan kerjasama lintas sektoral. Kemudian prosedur yang diberikan adalah kemudahan dan kenyamanan lansia. Ya, loket khusus ini yang tadi ya untuk pelaksanaan. Jadi loket-loket khusus ya. Ruang pelayanan juga fasilitas memudahkan pelayanan untuk lanjut usia. Kursinya khusus ya, kursi-kursinya khusus ya. Kemudian koridornya dengan pegangan ya, di kanan kirinya ada pegangan jalan ya. Kemudian tidak licin ya. Untuk keramiknya tidak licin, kemudian tidak terjal, toilet dengan pegangan, jadi ada toilet. Kalau toilet-toilet tempat umum kan toiletnya ya maaf kita bilang kadang kurang bersih ya, atau kurang sesuai jika itu dilakukan oleh lansia di situ ya. Kemudian untuk monitoringnya kita harus lakukan pengamatan langsung di dalam puskesmas, meliputi pelaksanaan kesehatan ya, kegiatan-kegiatan dengan rencana sesuai atau belum ya. Kalau rencana udah bagus, kemudian kegiatannya udah bagus, maka di monitoringnya akan lebih bagus. Kemudian untuk evaluasinya nanti bisa lakukan namanya untuk wawancara, pengamatan langsung, dan penelitian khusus hubungan dengan puskesmas santun lansia. Ini untuk materi yang kedua, masih ada satu materi lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan, jika ada yang mau ditanyakan. Teman-teman semuanya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Iya, Pak.
Nah, ini materi yang ketiga, namanya pelayanan kesehatan di Panti Werda ya. Kalau tadi pertama posyandu, yang kedua adalah puskesmas santun lansia, yang ketiga adalah pelayanan kesehatan di Panti Werda. Jadi ini pendahuluan ya, semakin tua umur seseorang maka presentasi untuk mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga meningkat. Jadi kalau teman-teman usia makin bertambah ya, saat ulang tahun jangan nambah senang ya, harusnya nambah bersyukur ya, kemudian nambah meresapi diri ya, bahwa memang makin tua makin mengalami gangguan ya. Kemudian kondisi ini akan meningkat ketergantungan lansia untuk memenuhi kebutuhannya. Ini untuk lansia ya. Jadi kalau lansia pasti mengalami kebutuhan yang memang tidak bisa dilakukan sendiri, harus dibantu oleh orang lain. Kemudian lansia yang memiliki keluarga dan tinggal bersama, semua permasalahan yang terjadi akan dapat dibantu oleh keluarga ya. Namun karena suatu hal lansia tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga tapi tidak mampu merawat, memenuhi kebutuhannya, maka lansia akan tinggal di Panti Werda. Ini yang tadi, yang kasus tadi. Sebenarnya kasus tadi kan ada beberapa macam ya. Kalau ini saya lihat ya, lansia tidak memiliki keluarga ya. Kalau yang tadi itu memiliki keluarga ya, anaknya 9 ya. Kalau teman-teman lihat video dari awal sampai akhir, itu anaknya 9. Bayangin saja anaknya 9 ya. Kemudian tidak ada yang mau merawat, itu kan sangat ironi ya, sangat ironis sekali bahwa yang selama ini mengurusi dia ya, melahirkan dia, tidak dia rawat dengan sebaik mungkin, bahkan dikunjung aja tidak ada ya. Nah, kemudian yang ini memang tidak memiliki ya, kalau tidak memiliki keluarga maka kita sebut namanya lansia yang terlantar ya. Ini biasanya dinas sosial yang mendapati lansia entah di rumahnya yang tidak layak atau di jalanan atau di mana ia temukan ya. Maka itu akan diambil ke Panti Werda. Atau lansia ini ya, lansia yang tidak mampu, ini lansia tinggal bersama, permasalahan yang terjadi dibantu oleh keluarga. Nah, kalau ini lansia yang tidak mampu untuk melakukan perawatan. Nah, ini pengertian ya. Jadi Panti Werda itu unit pelaksana teknis ya. Pelaksana teknis itu berarti yang memang dilakukan ya di bidang pembinaan kesejahteraan sosial lansia, memberikan pelayanan kesehatan lansia berupa pemberian penampungan ya. Jadi pengumpulan ya, bahasanya dulu di awal-awal itu ya. Jaminan hidup seperti pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi ini sudah dijamin di panti sosial seharusnya ya, tetapi tidak semua. Panti sosial itu ada terbagi dua ya, ada yang sifatnya adalah milik pemerintah, itu namanya panti sosial ya. Kalau milik swasta biasanya Panti Werda ya. Tapi yang kita lihat tadi di teman-teman tadi bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat di situ kalau panti-panti sosial yang swasta biasanya berbayar ya, tapi kalau panti sosial tidak berbayar ya, itu dari pemerintah. Bimbingan sosial, mental, serta agama sehingga mereka dapat menikmati hari tua diliputi dengan ketentraman lahir dan batin. Kalau teman-teman lihat tadi di video tadi ya, apa yang terjadi ketika seorang lansia yang seperti itu ya, walaupun dia ramai di situ, memang dia masih janggal, menurut dia ya sepi, karena yang ia tunggu adalah anak-anaknya. Dia sampai menangis seperti itu udah sangat disayangkan ya, anaknya seperti apa ya. 9, bayangin aja 9 ya. Kita tahu bahwa orang tua adalah segalanya. Ketika Anda di sini masih punya orang tua, jangan pernah sekali-sekali membenci, marah, dan sebagainya ya, karena nanti Anda akan mengalami namanya penyesalan yang berkepanjangan ya. Tapi kalau Anda sebagai anak yang baik ya, mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan. Kemudahan hidup itu ya Anda sendiri yang bisa nentuin ya. Hubungannya dengan apa? Dengan orang tua tadi, dengan lansia. Kalau Anda baik dengan orang tua ya, maka Anda akan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya contohkan
ada beberapa orang sukses, itu ada risetnya ya. Jadi ada risetnya orang-orang sukses yang ada di dunia itu. Mereka pertama adalah menjaga lansia atau orang tuanya, ya. Kemudian memberikan apa saja apa yang diminta orang tuanya. Jadi itu suatu hak dan kewajiban bahasa kita. Jadi kalau kita memberikan kewajiban kita sebagai seorang anak memberikan sesuatu itu, maka Tuhan akan berikan kelebihan ya untuk menjaga itu ya. Jadi teman-teman semuanya nanti kalau memang sudah tua ya, orang tuanya tetap harus dijaga, dinikmati dan selalu bersyukur ya untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kemudian tujuan umum mencapai kualitas hidup kesejahteraan para lansia yang layak dan dalam tata kehidupan masyarakat. Bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan tentram lahir dan batin. Kemudian tujuan khusus memenuhi kebutuhan dasar pada lansia, kebutuhan rohani, kebutuhan keperawatan dan kesehatan lansia ya. Kemudian meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam upaya pemeliharaan kesehatan lansia di Panti Werda. Jadi ini tujuan khusus yang memang ada di dalam panti sosial atau Panti Werda. Jadi yang pertama kebutuhan dasar. Kita tahu bahwa kebutuhan dasar menurut Maslow itu banyak sekali ya. Kemudian memenuhi kebutuhan rohani ya psikis ya. Kemudian kebutuhan perawatan dan kesehatan lansia ini boleh pemeriksaan ya kalau kita sebut namanya asuhan keperawatan ya. Kebutuhan keterampilan untuk meningkatkan kognitif lansia ya. Kegiatan-kegiatan yang tidak monoton ya seperti berkebun ya, seperti menjahit ya, seperti melukis ya atau kegiatan-kegiatan. Ada juga kegiatan saya lihat di kilometer 7 itu ada di Panti Werda itu membuat sabun ya yang dibantu oleh para lansia. Ada juga yang merajut sebuah oleh-oleh ya. Merajut oleh-oleh khas Palembang ya. Meningkatkan peran serta keluarga dalam masyarakat dalam upaya memelihara kesehatan lansia di Panti Werda ya. Jadi ada juga peran serta masyarakat di lingkungan, masyarakat ya di kecamatan dan sebagainya. Ini misalnya kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya kita kunjung ke sana ya. Tujuan kunjung bukan berarti kita memberikan material, tetapi secara psikis ketika kita kunjung ini akan memberikan dampak yang positif. Mereka merasa senang, bahagia kalau dikunjungi oleh orang lain ya. Ya Anda bisa lihat di video tadi kan tidak pernah dikunjungi, tidak ada pernah ditemui ya, bahkan saat Lebaran Idul Fitri juga dia nggak pernah merasakan bersama anak-anaknya ya. Kemudian sasaran pembinaan di Panti Werda ini lanjut usia, berusia 60 tahun ke atas, tidak berdaya, mencari nafkah sendiri untuk kelangsungan hidupnya, tidak mempunyai keluarga dan tidak memiliki keluarga tetapi tidak mampu memelihara lansia tersebut ya. Bahkan ada beberapa lansia, pertama memang dia dititipkan oleh keluarganya karena tidak mampu bilangnya ya. Kemudian setelah sebulan dia antar, masih dikunjungi oleh anaknya, oleh keluarganya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dikunjungi, 4 bulan sekali, dikunjungi setengah tahun sekali, setelah 1 tahun tidak pernah dikunjungi sampai beberapa tahun. Nah itu salah satu bentuk yang tidak disukai oleh panti. Jadi panti tidak mengizinkan sebenarnya jika memang masih ada keluarga, tapi kadang keluarga-keluarga ya bahasa kita ya membohongi apa ya saya kurang tahu bahasanya yang baik apa, jadi mereka hanya mengantarkan habis itu ditinggal dan sebagainya karena biasanya alasan mereka itu karena di rumah susah untuk diatur ya, membantah dan sebagainya, kemudian meminta yang aneh-aneh dan sebagainya. Ini menjadi bahan pemikiran kita. Kalau mereka itu masyarakat itu kurang memahami. Kalau teman-teman lihat belajar di awal tentang konsep lansia, memang kita harus paham memang sifat-sifat lansia yang seperti itu gitu ya. Ini juga peran kita sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat untuk memberikan pemahaman itu kepada masyarakat yang punya lansia. Jadi saat ini juga menjadi fenomena ya karena lansia tidak boleh kemana-mana, mereka hanya di rumah dan sebagainya. Jadi ini menjadi PR untuk masyarakat yang punya lansia, biasanya merasa lebih berat ya.
Kemudian upaya promotifnya menggairahkan semangat hidup dan meningkatkan derajat kesehatan lansia agar tetap berguna baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat. Jadi dirinya siapa? Dirinya lansia, keluarga maupun masyarakat. Ya. Jadi ada paguyuban lansia di dalam satu Pantiwerda. Jadi mereka punya kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan yang rutin bisa dilakukan, bahkan ditampilkan di kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan itu bertaraf misalnya tingkat nasional atau tingkat kabupaten atau tingkat provinsi ya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kegiatan yang dilakukan oleh lansia untuk meningkatkan gairah semangat hidup pada lansia. Kemudian kegiatannya berupa ini untuk penyuluhan, pelatihan. Ini kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ya, masalah gizi ya, diet, perawatan dasar, perawatan kasus. Ini juga saat ini menjadi fenomena yang ada. Tidak semua Pantiwerda itu punya perawat ya. Biasanya hanya orang awam yang tidak memahami secara spesifik atau secara detail pada asuhan keperawatan pada lansia. Makanya kalau teman-teman nanti mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadi caregiver ya, entah di Indonesia atau di luar negeri, memang membantu untuk merawat lansia ya. Ini juga penting ya. Kalau cuma asal merawat saja juga bisa kurang tepat gitu ya untuk hasilnya juga. Kemudian bimbingan rohani pada lansia di kegiatan antara lain misalnya serah sehat, pembinaan mental ya. Kalau misalnya yang Katolik ada kegiatan-kegiatan di gereja ya. Kalau misalnya tidak gereja maka pemangku agama ya atau pemimpin agama akan datang ke situ ya. Kalau mungkin yang Muslim ada misalnya ada kegiatan zikir bersama dan sebagainya. Kalau yang Hindu mungkin ada kegiatan-kegiatan ya. Mereka akan diadakan di panti-panti ya. Jadi itu akan dilakukan nanti secara teratur ya, entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau malah setiap minggu sekali ya. Kemudian untuk rekreasi. Jadi rekreasi ini juga bagian terpenting ya, tapi tidak semua Pantiwerda mampu melakukan itu karena biaya untuk rekreasi, kemudian biaya untuk mobilisasi juga tidak mudah untuk didapatkan ya. Kemudian kegiatan lomba, ini lomba antar lansia di dalam atau di antar Pantiwerda. Jadi antar Pantiwerda juga ada lomba-lomba ya. Kemudian penyebar luasan informasi tentang kesehatan lansia di panti maupun masyarakat luas melalui berbagai macam media. Ini tentang kesehatan lansia ya, seperti saat ini kan banyak riset-riset sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, di mana cara kita publikasi di media massa, di jurnal dan sebagainya ya. Kemudian usaha atau upaya preventifnya, kemungkinan terjadinya penyakit yang disebabkan oleh proses penuaan dan komplikasinya. Ini yang kita harus tanggapi ya, untuk mencegah ini seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang lansia. Kemudian pemeriksaan berkala yang dilakukan di panti ya, secara periodik atau di puskesmas dengan menggunakan KMS lansia. Kemudian penjaringan penyakit pada lansia baik oleh petugas kesehatan puskesmas maupun panti yang dilatih dalam pemeliharaan kesehatan lansia. Kemudian pemantauan kesehatan oleh dirinya sendiri dengan bantuan petugas panti menggunakan buku catatan pribadi, melakukan olahraga secara teratur, kemudian mengelola diet dan makanan lansia penghuni panti sesuai dengan kondisi kesehatannya masing-masing. Kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kegemaran agar dapat mengisi waktu dan tetap produktif. Kemudian melakukan orientasi realita ya, supaya pengenalan terhadap lingkungan ya, mampu mengadakan hubungan dan pembatasan terhadap waktu, tempat, dan orang secara optimal ini untuk meningkatkan tingkat kognitifnya ya. Kemudian upaya kuratifnya pengobatan bagi lansia oleh petugas kesehatan yang terlatih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada lansia yang mengalami penyakit misalnya diabetes mellitus yang harus diberikan suntik insulin. Misalnya ada pasien atau lansia yang mengalami penyakit hipertensi sudah kronis harus diberikan obat-obat untuk penurun tekanan darah, itu harus dilakukan oleh petugas panti yang terlatih ya. Kemudian ini pelayanan kesehatan di panti oleh petugas kesehatan, dibantu panti
melalui bimbingan dan pengawasan ya, perawatan kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan mulut ya. Jadi ini bagian-bagian juga ya, bagian-bagian dari sini kuratif ya. Kemudian perawatan kesehatan mata ya, ini juga ada. Makanya dari kerjasama tadi, lintas program, lintas sektor, ini bisa saja misalnya dari produk-produk susu ya, khususnya susu untuk lansia ya, kemudian produk-produk vitamin lansia ya. Ini biasanya juga mensupport untuk kegiatan-kegiatan ya, rujukan ke rumah sakit, dokter spesialis atau ahli kesehatan yang diperlukan. Ini kegiatan-kegiatan pada saat kuratif ya. Kemudian rehabilitatif, ini pemulihan untuk mempertahankan fungsi organ optimal mungkin. Kegiatan ini dapat berupa rehabilitasi fisik, mental, dan vokasional atau keterampilan ya, dilakukan oleh petugas yang terlatih. Kemudian fase-fase kegiatan di Pantiwerda ada namanya orientasi. Jadi di Pantiwerda juga wajib diorientasi, bukan hanya Anda waktu dinas saja ya. Jadi data-data sebelum lansia masuk juga harus dikomunikasikan ya, harus dicatat, diarsipkan data itu ya. Kemudian divalidkan benar datanya, karena takutnya kita tidak tahu ada lansia yang kita ketemukan di jalanan ya. Kemudian data identitas panti, sejarah pendirian dan sebagainya ya. Ini harus jelas juga ya. Kemudian sarana prasarana standar, sumber dayanya standar, fasilitas pendukung, pelayanan keperawatan, pendukung lain yang digunakan. Data kesehatan lansia tentang penyakit diderita, penyakit yang dirasakan, observasi, fisik, dan mental lansia. Kemudian fase identifikasinya, setelah data dikumpul, fase orientasi, maka dapat disimpulkan masalah kesehatan yang terjadi pada lansia. Ini fase identifikasi sampai dengan tindakan, mulai makan, dan mengatasi masalah-masalah apa yang terjadi pada lansia. Di fase intervensi bisa kita kolaborasi, ya, bisa kita memberikan rencana-rencana kita, penyuluhan, dan sebagainya. Bahkan bisa sampai dengan rujukan. Ini fase resolusi dilakukan adalah menilai keberhasilan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan, kita akan evaluasi. Terima kasih untuk materi yang ketiga selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Tidak ada? Belum, Pak. Oh, belum ada ya? Belum ada? Belum, Pak. Belum ya? Bella mana Bella? Bella Resmina? Iya, Pak. Bella, tolong disuruh hidupin semuanya kameranya, tolong difotoin dulu ya. Ada berapa ini? Difotokan gambarnya dulu, tolong semuanya dihidupin fotonya. Cuman lo. Fotoin aja, print screen, enggak apa-apa. Mati data. Print screen aja. Pak, maaf, ini apa namanya? Kan baterainya Rindi habis, Pak, karena di sini mati lampu. Jadi Rindi sama saya, Pak. Ya. Ya. Sama siapa itu? Sama saya, sama Titin berdua, Pak. Oh ya. Ayo cepat, Bella. Sudah, Bel? Yang pertama, Bentar, kedua. Pak. Bentar, Pak. Sudah, Pak. Kameranya tolong dihidupin semuanya. Oke ya, silahkan diambil. Oke, semua sudah, Bel? Bentar, Pak. Lagi proses. Oh ya. Print screen aja, tidak apa-apa. Print screen langsung kirim ke grup aja nanti. Pak, tapi ini kan aku pakai HP, Pak. Jadi video mereka tuh nggak bisa hidup di aku. Oh ya, sudah. Ya. Tapi nama-namanya ada, Pak. Ya. Ya. Ya sudah, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada?
Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini nanti dengan mengisi form post test. Nanti saya akan kirimkan melalui link di Meet Google ini ya. Nanti waktu pengerjaannya soalnya kurang lebih ada 24 soal pilihan ganda. Jadi waktunya kurang lebih 1 soal 1 menit. Ya, 1 menit. Jadi kurang lebih 25 menit. Ya, setelah saya kirimkan melalui link di dalam chat, silahkan dikerjakan. Ya, nanti setelah mengerjakan tidak boleh nanti langsung leave dari Meet Google-nya ya, karena Meet Google ini akan saya stop record ya. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah penyampaian dan sebagainya. Semoga apa saja yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kemudian juga bisa menjadikan bahan ilmu untuk Anda di masa depan Anda. Itu saja. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Makasih, Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.